Good morning, selamat pagi, shalom semuanya. Kita tentunya bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah bersama. Saya ingin menyapa saudara yang ada di rumah masing-masing maupun di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Tidak terasa saudara, hari ini kita sudah memasuki hari pertama di bulan November dengan hujan yang lebat pula. Tuhan itu baik saudara, amin. Selamat tahun 2020 ini, it's been extraordinary year, but I believe God is good. All the times and all the times, God is good. Puji nama Tuhan, saudara siap mendengar firman Tuhan? Saya akan sampaikan sebuah khotbah yang terambil dari kitab Keluaran. Saya akan bacakan bagi saudara. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27, judulnya di Mara dan di Elim, demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tapi mereka tidak dapat minum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Ayat 27, sesudah itu, perhatikan ini saudara, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara, khotbah pada pagi hari ini saya beri judul Perputaran Kehidupan. Perputaran Kehidupan. Saudara, pandemi COVID-19 mengingatkan kita tentunya bahwa hidup kita itu ternyata layaknya seperti roda yang berputar, saudara. Kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah, kadangkala kita susah, kadangkala kita senang, kadangkala hidup kita baik-baik saja, tapi kadangkala hidup kita digoncangkan sedemikian rupa. Seperti roda yang berputar, dan tidak hanya itu saudara, roda yang berputar dengan sangat cepat. Saya ingat 17 Maret tahun 2020 yang lalu saudara, hari yang masih saya ingat sampai hari ini, itu hari terakhir saya bekerja di kantor. Bos saya bilang mulai besok kerja dari rumah, yay. Berapa lama? Nggak tahu, dia bilang mungkin 2 minggu, mungkin 1 bulan, we don't know. Ya. Dan kami bekerja dari rumah dan sampai hari ini saudara 8 bulan berikutnya kami masih kerja dari rumah dan saya tidak pernah menyangka bahwa hari itu 17 Maret adalah hari terakhir saya melihat begitu banyak rekan-rekan pekerjaan saya karena lebih dari 500 orang di tempat pekerjaan saya itu di PHK saudara. Setiap hari saya dan 2 orang teman saya di kantor, kami bertiga ngopi pagi-pagi, every day. Itu mereka adalah 2 of my close friends. Dan minggu lalu saya diberitahu dua-duanya gone di PHK saudara. And 17 Maret itu adalah hari terakhir saya melihat mereka. Siapa yang menyangka saudara, perputaran kehidupan yang begitu cepat. Dan tentunya kita nggak pernah menyangka ketika kita memasuki tahun 2020 ini, ketika kita mendengar ada virus asing, virus baru di Wuhan. Do you remember Wuhan? Kita nggak pernah menyangka bahwa virus tersebut sampai ke kota Sydney, sampai ke seluruh Indonesia, sampai ke seluruh penjuru dunia. Kita nggak pernah menyangka bahwa sampai hari ini saudara, baru bulan November, lebih dari 40 juta orang di dunia tertular dan hampir 2 juta orang meninggal oleh karena virus tersebut. Kita nggak pernah menyangka pesawat-pesawat nggak bisa terbang. Kita nggak pernah menyangka ada banyak toko, restoran, bisnis dan lain sebagainya yang ditutup. Dan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Siapa yang bisa menyangka saudara? Dan inilah yang saya katakan sebagai perputaran kehidupan.
Nah kita lihat saudara, bangsa Israel mereka mengalami hal yang sama. Kehidupan mereka atau perjalanan mereka menuju tanah Kanaan mengalami perputaran demi perputaran. Kalau saudara melihat di Alkitab saudara, Keluaran 15 ini itu judulnya Nyanyian Musa dan Israel. Jadi Keluaran 15 itu diawali dengan sebuah suasana celebration saudara, suasana sukacita. Ya, nyanyian Musa dan bangsa Israel. Kenapa mereka bersuka cita? Simple, karena mereka baru menyeberang Laut Teberau ya dengan cara yang begitu luar biasa. Laut terbelah dan mereka melihat tentara Firaun dibinasakan di sana. Wow, mereka bersuka cita. Musa nyanyi, bangsa Israel nyanyi. Nah, kalau saudara baca Miriam ya menari dengan rebana. Kalau ada orang menari dengan rebana, pasti itu sukacitanya sangat besar, saudara. Diawali dengan suasana celebration, Keluaran 15. Tapi memasuki ayat 22, tadi kita baca. 3 hari setelah menyeberang laut, bangsa Israel sampai ke sebuah tempat, yaitu Mara, yang berarti pahit. Enggak ada air, tandus, panas saudara, airnya pahit. Mereka begitu menderita dan mereka bersungut-sungut, mereka diputar saudara 180 derajat. Nah, kemudian berjalan terus memasuki ayat 27, kembali mereka mengalami perputaran ketika mereka sampai ke sebuah tempat yang disebut Elim. Bertolak belakang, tempat yang subur, berlimpah air dan makanan sehingga mereka happy tentunya saudara. Kita melihat bagaimana hanya dalam satu pasal saja bangsa Israel itu mengalami perputaran demi perputaran, 2 keadaan yang sangat kontras saudara. Mara dan Elim itu 2 tempat yang sangat kontras, sangat berbeda. Kita lihat saudara perbedaannya. Mara itu airnya pahit, nggak ada air saudara. Sedangkan Elim itu berlimpah mata air. Mara itu tempat yang tandus, sedangkan Elim itu subur, ada 70 pohon korma. Mara itu sekedar dilewati, ya. Sedangkan Elim adalah tempat di mana mereka berkemah. Saya perkirakan sudah ketika saya membaca pasal-pasal berikutnya, kurang lebih bangsa Israel berkemah di Elim 6 minggu lamanya. Mara tempat kesengsaraan, sedangkan Elim adalah tempat kenyamanan. 2 tempat yang sangat berbeda saudara. Nah, saya mau berkata bahwa Mara dan Elim adalah gambaran dari 2 ekstrim kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, yang akan selalu mengalami dinamika, musim-musim perubahan bahkan perputaran dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Ya, dan pertanyaannya, bagaimana sikap kita di tengah-tengah perputaran hidup yang begitu cepat seringkali kita alami, saudara? Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, ya, kita perlu melihat meskipun Mara dan Elim itu adalah 2 tempat yang sangat kontras, tapi ada beberapa konstan, ada beberapa persamaan, ya, baik di Mara maupun di Elim, saudara. Saya akan sampaikan beberapa pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara, ya, konstan di Mara maupun di Elim, baik di Mara maupun di Elim, bangsa Israel itu hanya singgah sementara. Ini penting, saudara. Baik di Mara maupun di Elim, bangsa Israel itu hanya singgah sementara. Mara dan Elim adalah bagian dari perjalanan bangsa Israel. Ya, mereka sampai ke Elim karena penentuan Tuhan, tapi mereka juga sampai ke Mara karena penentuan Tuhan, saudara. Tuhan yang membawa mereka ke Elim, tapi jangan lupa Tuhan juga yang membawa mereka ke Mara. Bahkan mereka tidak akan sampai ke Elim tanpa melewati Mara. Dan yang jelas saudara, Mara dan Elim itu sama-sama tempat persinggahan sementara. Mari kita renungkan hal ini saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Kadang-kala dalam kehidupan kita, Tuhan membawa kita ke Mara-Mara kehidupan. Tuhan membawa kita ke Elim-Elim kehidupan. Saya mau berkata, percayalah itu hanya sementara. Percayalah itu hanya tempat persinggahan saja dalam kehidupan kita di dunia ini. Amin saudara. Hidup itu kadang pahit seperti Mara, tapi juga kadang manis seperti Elim. Tapi dua-duanya adalah bagian yang wajar dalam perjalanan kita di dunia ini. Ya, seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Seperti 2 lajur kereta api yang tidak bisa dipisahkan. Kadangkala Mara, kadangkala Elim, kadangkala sulit, kadangkala nyaman. Kadangkala menyakitkan, kadangkala menyenangkan, kadangkala membuat kita berputus asa rasanya. Tapi kadangkala membangkitkan harapan dalam kehidupan kita. Tetapi kedua-duanya hanya sementara saja
kita lewati. Saudara ada di Mara hari-hari ini, pahit tidak selamanya pahit. Ada saudara, di antara saudara yang ada di Elim hari-hari ini, manis tidak selamanya manis. Karena kehidupan akan terus berputar. Dan segala sesuatu kita alami sementara saja. Amin saudara. Dan kitab Pengkhotbah adalah satu kitab yang banyak bicara tentang hal ini saudara. Ya, the cycle of life. Pengkhotbah berkata untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang dan lain sebagainya. The cycle of life, perputaran hidup. Tapi yang luar biasa saudara, di ayat 11, Pengkhotbah 3 ayat 11, satu ayat yang sudah tidak asing di telinga kita. Firman Tuhan berkata bahwa Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin saudara. Can you imagine? Do you understand this verse? Bahwa di tengah-tengah perputaran kehidupan kita, di tengah-tengah musim-musim dinamika kehidupan kita yang terus berganti, Tuhan berjanji bahwa Tuhan, Ia, Allah, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Masalahnya saudara di bagian selanjutnya ayat ini, Tuhan berkata, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya saudara, kita ini manusia hanya taunya sebagian-sebagian saja. Kita taunya hanya sepotong-sepotong saja. Kita hanya lihat ketika rodanya ada di atas, kita hanya melihat ketika rodanya ada di bawah. Kita nggak punya the full picture, the big picture. Ini berkata manusia nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, kita nggak bisa lihat the big picture and that's okay because we are not God. Tapi yang jelas ayat ini berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Suatu ketika saudara, ada seorang petani yang sangat miskin. Dia tinggal bersama dengan anaknya laki-laki dan dia nggak punya apa-apa, dia orang yang sangat miskin. Dia hanya punya seekor kuda saudara, kudanya begitu indah. Begitu baik saudara dan terkenal di seluruh penjuru negeri. Ya, sampai raja pernah hendak menawar kuda tersebut. Pokoknya berapapun harganya raja mau beli. Tapi petani ini saudara, dia gak mau beli. Begitu sayangnya sama kuda tersebut. Dan gak lama kemudian kudanya hilang, minggat dari kandang. Ya, dan teman-teman petani tersebut, para tetangga ya datang ke rumahnya. Wow, malang sekali nasibmu, mereka katakan. Coba kamu jual kudamu ke raja tempo hari. Kamu gak akan seperti sekarang, sudah miskin, kudamu hilang pula. Malang sekali nasibmu. Petani ini saudara, dia hanya terdiam. Dan dia berkata, ya mungkin nasibku malang. For now. Untuk saat ini saja. Dan tidak lama kemudian saudara ternyata kudanya kembali. Dan dia kembali membawa 10 kuda liar yang lain. Ya, jadi dia kebanjiran rezeki saudara. Ya, dan lagi-lagi teman-temannya datang, wow, mujur sekali nasibmu. Untung kemarin kudamu minggat dari kandang. Kalau enggak, dia nggak akan pulang membawa 10 kuda liar yang lain. Engkau begitu kaya, kebanjiran rezeki, mujur sekali nasibmu. Petani ini lagi-lagi dia terdiam, dia hanya menjawab, ya mungkin nasibku mujur. For now, untuk saat ini saja. Gak berapa lama kemudian, anak laki-lakinya ketika sedang melatih kuda-kuda liar tersebut supaya bisa jinak dan kemudian bisa dia jual. Terjatuh dari kuda liar, kakinya patah, dia hampir lumpuh saudara. Dia cedera. Lagi-lagi teman-temannya datang dan berkata, wow malang sekali nasibmu petani. Ya coba kemarin kuda-kuda liar gak datang. Gak mungkin nasib anakmu begitu malang seperti ini. Hampir lumpuh karena patah kaki. Petani ini lagi-lagi dia hanya berkata, ya mungkin nasibku malang. For now, untuk saat ini saja. Tidak berapa lama kemudian, ada sebuah peperangan yang sangat dahsyat saudara di negeri tersebut. Ya, dan raja berkata, semua orang laki-laki, semua anak-anak muda yang sehat harus pergi ke medan perang. Dan semua pemuda di desa tersebut juga saudara ikut pergi ke medan perang. Kecuali anak si petani tersebut. Lagi-lagi saudara teman-temannya datang, mujur sekali nasibmu. Ya, dan sebaliknya malang sekali nasib kami. Ya, anakmu
cedera sehingga dia nggak harus ikut perang. Sedangkan anak-anak kami harus ikut perang dan kemungkinan besar mereka tidak akan pernah kembali. Mujur sekali nasibmu. Petani ini lagi-lagi dia hanya berkata, ya benar mungkin nasibku mujur for now. Bapak Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita perlu punya for now attitude seperti itu saudara. Bahwa di dunia ini segala sesuatu yang kita alami, itu sementara saja. Itu hanya tempat persinggahan sementara saja. Ya, kalau kita ada di bawah saudara, jangan kita mudah putus asa. Sebaliknya, kalau kita ada di atas, jangan kita menjadi sombong. Saya ini besar di Jawa Tengah. Orang Jawa biasanya familiar, ya Tante Geoklin juga pasti familiar dengan sebuah pepatah Jawa saudara. Yang seringkali dikutip oleh mantan Presiden Soeharto. Yang berkata, ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Ya Pi? Sama Feve tahu? Waduh, kamu Jawa bagian mana? Kayaknya Jawa deket-deket Mara kayaknya Jawanya. Ya. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh. Ojo gumunan itu artinya jangan mudah kagum. Jangan mudah terheran-heran. Kalau kita melihat ya orang diberkati, orang ada di atas, hebat, sukses. Jangan mudah kagum, terheran-heran. Ojo kagetan artinya jangan mudah terkejut. Ya. Ketika kita melihat peristiwa yang terjadi, tahun 2020 ini saudara. Ya, tahun yang bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Dulu kita pernah ibadah di gereja hampir setahun online. Ya, 10 tahun, 20 tahun dari sekarang mungkin kita bisa cerita ke anak cucu kita. It's been extraordinary year. Tapi jangan kita mudah terkejut saudara. Dan yang terakhir, ojo dumeh. Ojo dumeh itu artinya jangan mentang-mentang. Jangan sombong kalau kita ada di atas, kalau kita diberkati, kalau kita hebat, kita bisa, kita punya. Jangan mentang-mentang, jangan sombong. Dan saya rasa ada kebenaran di dalam hikmah manusia, hikmat kehidupan ini. Karena saya ingat sebuah ayat, salah satu ayat kesukaan saya. Catat saudara, Pengkhotbah 7 ayat 14 berkata, pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Amin saudara. Ya, Tuhan yang menjadikan supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Wow, isn't it amazing? Saya suka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi bergembiralah jika engkau sedang mujur. Tapi kalau engkau ditimpa bencana jangan lupa bahwa Allah memberikan kedua-duanya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Hari malang, hari mujur, elim, marah, susah, senang, nyaman, menderita. Dua-duanya dijadikan Tuhan. Dua-duanya bagian yang wajar dalam perjalanan kita di muka bumi ini. Dua-duanya hanya sementara saja. Amin saudara. Hari ini jika ada saudara sedang diizinkan Tuhan memasuki marah-marah kehidupanmu. Jangan marah-marah saudara. Kalau saudara ada di marah, jangan marah-marah. Percayalah itu hanya sementara, tidak selamanya Tuhan akan biarkan engkau di sana. Sekalipun seakan-akan seumur hidup sampai mati kita ada di sana. Sebagai orang Kristen kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa hidup kita di dunia ini adalah intro dari sebuah kehidupan yang lain, kehidupan kekal selama-lamanya. Aku akan menjadikan segala sesuatu baru, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Dan sebaliknya kalau ada saudara yang memasuki elim-elim kehidupan, hidupmu nyaman, engkau diberkati, banyak kangtau begitu, banyak rejeki, percayalah itu pun hanya sementara. Karena hidup akan terus berjalan, akan ada marah-marah yang lain, akan ada elim-elim yang lain. Yang jelas, dan ini membawa kita ke poin berikutnya. Konstan yang kedua, baik di Mara maupun di Elim, bangsa Israel mengalami kehadiran Tuhan. Di Mara ada Tuhan, di Elim ada Tuhan. Artinya saudara, dalam pahit dan manisnya kehidupan, kita harus mengerti ada Tuhan di sana saudara. Ada Tuhan hadir dalam marah-marah dan elim-elim kehidupan kita. Sebuah paradigma yang keliru yang seringkali dimiliki oleh
anak Tuhan adalah bahwa berkat itu adalah tanda kehadiran Tuhan. Artinya jika kita diberkati, artinya Tuhan sedang hadir dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau kita sedang susah, ya kita sakit, nggak sembuh-sembuh, doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, artinya Tuhan sedang tidak hadir. Lagi sibuk, long service leave begitu, dalam kehidupan kita. Ya, itu paradigma yang keliru saudara. Dan inilah masalah bangsa Israel. Tahukah saudara bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang senantiasa meragukan kehadiran Tuhan. Ya, karena mereka selalu mengukur kehadiran Tuhan dari berkat-berkatnya saja. Ya, kalau kita lihat 40 tahun mengembara di padang gurun, ini adalah pattern, pola yang sama yang terus-menerus terulang dalam 40 tahun perjalanan mereka. Meragukan kehadiran Tuhan. Saya akan perlihatkan kronologinya saudara. Kita akan lihat peta berikut ini. Di Keluaran 14, mungkin agak kecil, I hope you can see it. Di Keluaran 14, bangsa Israel terdesak di sebuah tempat Pihahirot. Mereka marah-marah, mereka panik. Ya, apakah engkau membawa kami ke tempat ini hendak hanya untuk dibinasakan oleh Firaun? Ya, tapi kemudian kita tahu mereka menyeberang Laut Teberau dengan cara yang luar biasa. Kemudian masuki Keluaran 15 tadi kita baca, ya Musa dan Miriam bersuka cita dan seluruh bangsa Israel menyanyi, menari dengan rebana. Kenapa? Karena mereka baru mengalami mujizat Tuhan. Mereka senang saudara. 3 hari kemudian mereka sampai ke Mara. Enggak ada air, airnya pahit, haus. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah sama Musa. Dan lalu Tuhan tolong. Mereka senang lagi saudara, apalagi Tuhan bawa mereka ke Elim. Banyak mata air, banyak pohon korma saudara. Dan mereka ada di atas, mereka senang. Ya, tapi kemudian memasuki pasal berikutnya, Keluaran 16, mereka sampai ke sebuah tempat yaitu padang gurun Sin. Ya, dan mereka komplain lagi komplain tentang air saudara, persoalan makanan dan minuman. Ya, enggak ada air, ya, enggak ada roti. Ya, mereka ingin air, mereka ingin roti, mereka minta minta roti dan daging. Kangen sama bread top di Mesir. Kangen sama hurricane steak, ribs di Mesir. Ya, dan Tuhan tolong lagi, Tuhan berikan mereka mana dan burung puyuh. Enggak cuma di hari itu, 40 tahun saudara Tuhan berikan itu kepada bangsa Israel. Dan mereka senang, tapi nanti kemudian saudara baca mereka bosan itu, enak makan mana terus. Memasuki Keluaran 17 saudara, mereka sampai ke sebuah tempat yang disebut Rafidim. Lagi-lagi soal air saudara. Ada di sini yang heboh, pusing urusannya air terus. Minta air dan kemudian muncul sebuah ayat yang sangat berkesan bagi saya. Ini agak kecil saudara di kanan bawah. Ketika Alkitab berkata, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Wow, kurang ajar banget saudara. Kurang ajar banget, betul saudara? Mereka mempertanyakan Tuhan, meragukan kehadiran Tuhan dan berkata atau bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dan terus masuki pasal-pasal lain saudara baca sendiri. Polanya sama, up and down. Terus meragukan kehadiran Tuhan meskipun ditolong berkali-kali. Sampailah mereka, gak kelihatan, ke Sinai saudara. Nah ini saudara, kurang ajarnya itu klimaks. Di Sinai, Musa naik ke puncak gunung, hendak bertemu Tuhan. Di mana dia mendapatkan 10 perintah Allah dan begitu banyak peraturan bagi bangsa Israel. Ya, di bulan ketiga setelah mereka keluar dari Mesir. Di bawah saudara, bangsa Israel. Mereka gelisah. Mereka bingung. Mereka lagi-lagi saudara meragukan. Ada Tuhan enggak sih? Musa mana sih? Tuhan mana sih? Lalu di Keluaran 32 ayat yang sangat luar biasa. Bangsa Israel berkata, Harun, mari kita buat Allah. Let's make us gods. Dan Harun ngikut saudara. Ayo kumpulkan kalung-kalungmu, gelang-gelangmu, bakar semua. Dan muncullah patung lembu emas. Kenapa saudara? Meragukan kehadiran Tuhan. Meskipun berkali-kali
Tuhan sudah tolong mereka di masa lalu. Sebuah pattern yang terus-menerus terjadi dalam perjalanan mereka. Bangsa yang meragukan kehadiran Tuhan. Kenapa? Mengukur kehadiran Tuhan dari berkat dan penyediaan semata. Ketika saya membaca, mempelajari pasal-pasal ini, saya geleng-geleng kepala sendirian, saudara, di rumah, di study room saya. Oh my goodness, unbelievable. Luar biasa ini, betapa bodoh dan degilnya bangsa Israel. Meragukan kehadiran Tuhan. Tapi ketika saya berpikir seperti itu, saya merasa Tuhan menegur saya. Merasa Tuhan berkata kepada saya, Nino, kamu pun sama seperti bangsa Israel. Dan saya tertempelak, saudara. Saya renungkan kehidupan saya lihat ke belakang, betul Tuhan, berapa sering saya pun meragukan kehadiran-Mu dalam kehidupanku. Dan juga saya berkata kepada saudara dengan kasih, jangan-jangan saudara pun sama seperti bangsa Israel. Saya sama seperti bangsa Israel. Berapa sering kita meragukan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa sering kita mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, bahkan mujizat-mujizat Tuhan di masa lalu. Tapi ketika kita sedang susah, kembali kita meragukan kehadiran Tuhan dan bertanya sama seperti bangsa Israel, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ya. Berapa sering kita seperti bangsa Israel dipusingkan dengan persoalan roti dan air jasmani saja. Kita lupa di dalam kita dia sudah berikan roti dan air hidup itu, yaitu Yesus Kristus. And He is enough for us. Kita selalu meragukan kehadiran Tuhan. Why? Because we often confuse God's presence with God's provisions. Kita mengukur kehadiran Tuhan dari penyediaan dan berkat-berkat-Nya saja. Di Mara tidak ada berkat, tanda kutip. Di Mara tidak ada air, airnya pahit. Di Mara tandus, panas, haus, lapar, enggak comfortable. Tapi saya mau tanya, kira-kira ada Tuhan enggak di Mara, saudara? Rohani sekali jawabannya. Ayo pikir benar-benar, ada Tuhan enggak Bapak Ibu Saudara sekalian di Mara? Kan enggak ada air, kan enggak ada berkat, kan enggak ada bread top. Enggak ada penyediaan Tuhan. Ada Tuhan enggak saudara? Ada. 3 bukti atau tanda Tuhan hadir di Mara. Yang pertama di ayat 22, Tuhan masih menuntun. Tuhan masih menuntun bangsa Israel di Mara. Bagaimana saya tahu Tuhan masih menuntun? Karena saat itu masih ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api itu seperti GPS bangsa Israel, saudara. It's better than Waze. It's better than your Google Map. Kadang berhenti, kadang berjalan. Kadang berhenti lama, ya berkemah, kadang berhenti sementara lewat saja. Ya, itu tiang awan dan tiang api. Ya, Tuhan masih menuntun mereka. Di Mara juga ada tiang awan dan tiang api, saudara. Ya, dan saya ketika renungkan, wow, gak usah tiang awan lah, tiang api saja setiap malam. Selama 40 tahun kita tahu selanjutnya. Ini bangsa Israel melihat ada fenomena alam luar biasa, tiang api yang menerangi mereka. Dan tidak hanya menerangi, menuntun mereka setiap hari, saudara. Ya. Ada sebuah fenomena, saudara, yang disebut aurora. Aurora itu satu fenomena alam yang sangat luar biasa. Adanya di negara-negara di dekat kutub, di utara sana atau di selatan sana, saudara. Ya, aurora itu luar biasa indahnya, saudara. Katanya, karena saya nggak pernah lihat, saudara. Kalau nggak salah Tante Jasmine pernah lihat. Ya, saya nggak pernah lihat. Kalau kunang-kunang, saya sering lihat dulu ketika kecil, saudara, di kampung. Aurora saya nggak pernah lihat. Ya. Tapi aurora itu indah luar biasa, berwarna-warni bukan setiap malam, kalau malam-malam, saudara. Katanya, ya, aurora itu, saudara, kadang ada, kadang enggak. Jadi kalau saudara lagi pergi ke Iceland atau Norway atau Alaska, ya, kalau lagi untung, saudara bisa lihat. Tapi kalau lagi enggak pas begitu, saudara juga enggak lihat. Kadang ada, kadang enggak, katanya. Tante Jasmine lagi datang, katanya ada, ya, luar biasa, itu berkat Tuhan. Ya, itu luar biasa. Aurora itu one of the most amazing sight, the most amazing phenomenon in the world. Katanya, saudara. Karena saya nggak pernah lihat. Menurut Google Foto, Google Image. Ya. Tapi ketika saya pikir, aurora dibandingkan dengan tiang api yang bangsa Israel lihat, itu nggak ada apa-apanya. Kenapa?
Karena aurora itu nggak bisa menuntun manusia. Aurora itu nggak bisa kadang berhenti, kadang berjalan. Aurora itu nggak bisa ada setiap malam 40 tahun. Ya. Aurora itu nggak bisa ujuk-ujuk berubah menjadi tembok dan menghalangi bangsa Israel dari musuh seperti yang pernah mereka alami. Saya mau saudara itu membayangkan kalau saudara menjadi bangsa Israel. Meskipun nggak nyaman di gurun 40 tahun, setiap malam lihat tuntunan Tuhan seperti itu. But yet mereka masih meragukan kehadiran Tuhan. Dan yang kedua, bukti Tuhan ada di Mara, Tuhan masih mendengar. Di ayat 25, Tuhan masih mendengar. Meskipun yang didengar Tuhan adalah seruan, keluhan, komplain dari bangsa Israel. Tapi Tuhan dengar, saudara. Dan bukti ketiga, tanda ketiga, Tuhan hadir di Mara. Dan menurut saya ini yang paling penting, saudara. Tuhan masih berfirman. Tuhan masih berfirman melalui Musa di ayat 26, saudara lihat. Dan menurut saya ini adalah bukti atau tanda yang paling penting kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Because do you know that one of the worst thing that could happen to us is when God doesn't speak to us anymore. Salah satu hal yang terburuk yang mungkin bisa kita alami sebagai anak Tuhan adalah apabila Tuhan berhenti berbicara kepada kita. Bangsa Israel pernah alami itu. Lebih dari 400 tahun Tuhan diam antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Antara Maleaki dan Matius, Tuhan terdiam. Kenapa? Kedegilan dan ketegar-tengkukan bangsa Israel. Tapi oleh karena kasih-Nya yang besar, Tuhan kembali berfirman. Dan bukan hanya bicara melalui malaikatnya, tapi melalui firman yang menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus. Dia berikan dirinya sendiri bagi manusia. Amin, saudara. Kalau boleh saya bicara, saudara. Lebih baik kita hidup susah, tapi Tuhan masih bicara. Daripada kita hidup senang, tapi Tuhan diam dalam kehidupan kita. Amin. Yang amin hanya Pak Gembala, luar biasa. Berani saudara bilang seperti itu, Tuhan lebih baik hidupku susah. Tapi Engkau masih bicara, Engkau masih berfirman. Hari ini, saat ini Tuhan pun masih berfirman dalam kehidupan saudara. Daripada kita hidup senang, Tuhan terdiam. Hari-hari ini apakah ada saudara yang meragukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Jika Tuhan masih menuntun, jika Tuhan masih mendengar, jika Tuhan masih berfirman dalam hidupmu, percayalah ada Tuhan dalam hidupmu. Amin, saudara. He is still in control, He is still there. He reigns, Dia masih berdaulat dalam kehidupan kita, saudara. Suatu ketika ada satu gereja yang bikin KKR. Temanya adalah Our God Reigns. Kemudian gereja ini pasang iklan, saudara, di surat kabar. Tapi korannya salah ketik, saudara. Mestinya Our God Reigns, dia ketiknya Our God Resigns. Itu kelebihan satu huruf S, saudara. Reign sama resign itu beda satu huruf saja, saudara. Hadirilah KKR di Eklesia Mission Marubra bertemakan Our God Resigns. Oh saudara, jujur kita akui, tanpa sadar, kita pikir Tuhan sudah resign dalam kehidupan kita. Saya mau bilang pagi hari ini, He reigns in our life. He's still there. Amen, saudara. Dia masih berdaulat dalam kehidupanmu. Kedaulatan Tuhan yang membawa engkau ke mara-mara kehidupan adalah kedaulatan yang sama yang akan menyertai engkau di sana. Do you believe that? Ya, jika saudara hari-hari ini sedang meragukan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, jika saudara hari-hari ini sedang bertanya-tanya sama seperti bangsa Israel, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Jika saudara hari-hari melihat ke depan dan saudara bertanya-tanya di mana Tuhan, saudara menjadi takut. Lihat ke belakang, saudara. Lihat ke belakang. Hal-hal yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu, pertolongan-pertolongannya, mujizat-mujizatnya, kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan kita. Karena kalau dia pernah lakukan di masa lalu, dia sanggup lakukan di hari ini. Dan dia sanggup lakukan di hari esok. Amin, saudara. Dia Allah yang hadir di Elim. Dia Allah yang hadir di Mara. He is God of the mountain. He is God of the valleys.
He is God in our victories. He is God in our defeats. He is God in our success. He is God in our failures. He is God of Immanuel. God with us. Allah beserta kita. Amin, saudara. Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan kita. Dan ada satu konstan lagi yang kita lihat baik di Mara maupun di Elim di kisah ini, saudara. Bahwa baik di Mara maupun di Elim, bangsa Israel perlu Tuhan. Bangsa Israel perlu Tuhan dalam pahit dan manisnya kehidupan. Kita perlu Tuhan, saudara. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Bukan hanya di Mara saja kita perlu Tuhan. Di Elim kita juga perlu Tuhan. Siapa bilang kita hanya perlu Tuhan ketika kita sedang susah, saudara? Susah senang, kita perlu Tuhan. Pahit manis, kita perlu Tuhan. Do you know, penyakit terbesar manusia di akhir zaman ini, saudara, adalah ketidaksadaran manusia akan seberapa besar mereka perlu Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Penyakit terbesar manusia, baik anak Tuhan ataupun bukan anak Tuhan, hari-hari ini adalah ketidaksadaran manusia akan seberapa besar mereka perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan bukan hanya ketika kita ada masalah, kita perlu Tuhan ketika kita sedang senang juga, saudara. Kita perlu Tuhan bukan hanya di hari Minggu, kita juga perlu Tuhan di hari-hari lain. Kita perlu Tuhan bukan hanya ketika kita sakit, bahkan sehat sekalipun, bahkan nafas saja. Kita perlu Tuhan. All the times we need God. Suatu ketika ada satu pilot yang membawa anaknya pergi ke pesawat, saudara, untuk dia tunjukkan di mana dia bekerja. Dia bawa ke kokpit, dia memperlihatkan bagian-bagian pesawat, saudara. Kemudian anak ini dia lihat ada backpack begitu di belakang kursi pilot. Dan dia tanya, "Daddy, what is that? What is that bag, Daddy?" Lalu papanya berkata, "Oh, it's just a parachute." Itu hanya parasut. It's there for emergency. But hopefully I never have to use it. Itu hanya parasut untuk keadaan darurat emergency saja. Ya. Tapi hopefully I never have to use it. Sering kali kita melihat Tuhan seperti parasut. Oh, God is there in my life, but He's there in case emergency. Hopefully I never have to use God. Tuhan seperti barang saja yang kita pakai sewaktu-waktu, hanya ketika emergency. Sekali lagi saya mau berkata, we need God all the times. Di Mara kita perlu Tuhan, di Elim kita juga perlu Tuhan. Ya. Banyak orang takut miskin, saudara. Saya rasa seharusnya kita lebih takut kaya. Banyak orang takut susah, saya rasa seharusnya kita lebih takut senang. Kenapa? Karena ketika kita kaya, ketika kita senang, justru pada saat itulah seringkali kita lupakan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, Josephson, berkata, 90% orang Kristen lulus ujian, kesulitan. Tapi 90% juga orang Kristen gagal dalam ujian kemakmuran. Dwight Moody berkata, we can stand affliction better than we can prosperity. For in prosperity, we forget God. Kita lebih bisa bertahan dalam kesusahan daripada dalam kemakmuran. Karena justru dalam kemakmuran kita melupakan Tuhan. Oh, kita perlu Tuhan di Mara, tapi kita juga perlu Tuhan di Elim. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini, ada di Elim-Elim kehidupan, meskipun tahun 2020 banyak orang susah, kehilangan pekerjaan, secara ekonomi terpuruk. Tapi mungkin saudara ya sebaliknya diberkati Tuhan. Justru kebanjiran rezeki, kebanjiran order, usahamu maju dan lain sebagainya. Saya mau berkata, jangan lupakan Tuhan. Jangan kita sombong. Jangan kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena tahukah saudara, orang yang sombong ketika dia di atas, dia pasti marah sama Tuhan ketika dia ada di bawah. Ya. Kalau kita ada di Elim kehidupan, itu semua bukan oleh karena kekuatan kita, kehebatan kita. Semata-mata itu oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Karena kalau Tuhan izinkan dalam sesaat saja, dia bisa bawa kita ke mara-mara kehidupan. It takes one little things for your life, your whole life to change. Satu kabel yang korslet di rumah kita bisa membakar habis rumah kita. Satu pembuluh darah yang tersumbat bisa membuat hidup seseorang lumpuh, bahkan meninggal dengan tiba-tiba. Satu keputusan di kantor bisa membuat kita kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin pekerjaan yang selama ini kita bangga-banggakan atau kita sombong-sombongkan. Bahkan life is so fragile, setiap saat kita perlu Tuhan. Amin saudara. Saya akhiri dengan sebuah bacaan. Setelah 40 tahun, Musa berjalan bersama dengan bangsa Israel. Bohwat saudara. Ngurusin bangsa seperti itu. Di akhir hidup Musa, dia menulis kata-kata ini saudara di Ulangan 8 ayat 11 sampai 18. Dia berkata, saya akan bacakan. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang dan mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Terjemahan Indonesia modern, saudara. Kalau boleh, saudara, kalau boleh. Berkata, apabila pekerjaanmu bertambah baik, usahamu bertambah maju. Apabila saham-sahammu dan investment propertimu bertambah banyak. Apabila tokomu, restoranmu, bisnismu, PO-PO-mu bertambah banyak. Apabila depositomu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Ayat 14 berkata saudara, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Amin saudara. Ayat 17, belum selesai saudara. Ini tolong garis bawahi saudara kalau perlu, supaya nyangkut di pikiran kita. Highlight kalau perlu saudara, pakai warna merah. Ulangan 8 ayat 17 ini. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara aminkan? Jangan sombong ketika kita ada di Elim, saudara. Karena di Mara kita perlu Tuhan. Di Elim kita juga perlu Tuhan. Saudara mungkin mendengar kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, Tante Wewe mengalami stroke, saudara. Mungkin next time Tante bisa kesaksian, saudara. It's her story to tell. Tapi saya mau sharing bahwa ini sesuatu yang terjadi yang gak saya sangka-sangka, saudara. Karena seminggu sebelumnya saya dan Celia, kami sekeluarga ajak Tante kita yamca sama-sama. Jadi saudara jangan minta saya untuk ajak-ajak yamca lain kali, tolong. Nah, kemudian habis yamca kita ke Westfield, ke Miranda, kita jalan-jalan biasa saja, ya. Nah, kemudian kurang dari 1 minggu kemudian itu terjadi, saudara. Dia jatuh dari bis, kemudian seharian dia sakit. Besok paginya semakin sakit, besok sorenya dia duduk susah, tidur gak bisa, saudara. Buka pintu juga gak bisa. Dia telepon Ernie, suruh datang, suruh urut, suruh pasang koyo, gosok dan lain sebagainya. Ernie pulang malam harinya, dia telepon saya, masih sakit luar biasa, tolong datang, Tante kesakitan. Saya dan Celia datang. Tapi meskipun dia kesakitan, she was okay, saudara, kami perhatikan. Bujuk-bujuk dia untuk mau pergi ke rumah sakit, panggil ambulan, ngotot nggak mau, saudara, Tante, nggak mau, pokoknya nggak mau. Ya, kemudian ya sudah kalau gitu ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita pulang saja. Sebelum pulang saya bilang, ayo saya mau doa, dan saya masih bercandain dia, saudara, karena saya suka bercandain Tante.
Saya bilang, tante, saya doain ya. Tolong berlutut tante. Bercanda saudara, duduk aja setengah mati gitu, suruh berlutut. Dan dia ketawa-ketawa, jadi sebalik sakit, meringis, dia ketawa juga saudara. Itu malam sebelumnya jam 10 saudara. Masih bercanda seperti itu. Dan kami hendak keluar, ketika berjalan sampai ke pintu, saya lihat menengok, dia lihat tante, gak tahu kenapa, saya rasa ini Tuhan. She changed her mind, dia berkata, you know, no, kayaknya gak bisa ditinggal deh. Udahlah aku nginep di sini. You sure? Yeah, sudah. Saya pulang, saya lihat nginep. Singkat cerita, di pagi berikutnya saudara, saya lihat masuk karena dia tidur di sofa, dia masuk ke kamar tante sekitar jam 6:30 gitu. Tante sudah shaking, tangan kirinya gini, dan matanya kosong. Dia nggak bisa lihat, boro-boro pegang handphone atau apa, ranjangnya semua basah. Dia seperti ini saudara. Nggak tahu dari jam berapa dia seperti itu. Saya lihat telepon ambulan, telepon saya datang ketika saya lihat, ini stroke. Stroke. Dia cuma seperti itu. Tante tahu ini saya. Dia nggak bisa lihat. Kosong, mukanya agak-agak turun begitu saudara, berubah. Ambulan datang, hanya 2 orang. Mereka juga biasa, tadinya biasa-biasa saja. Ini kayaknya stroke, dia bilang seperti itu. Nah, kemudian, ayo pindahkan. Mereka minta tolong saya masuk ke kamar, jadi 3 orang kami berusaha mengangkat tante ke stretcher begitu, memindahkan. Tapi tante berontak, dia nangis, nggak tahu kenapa. Sampai hari ini dia nggak ingat kejadian itu, semua malam itu gone, nggak ingat saudara. Nangis, dia berontak, kita usahakan untuk pindahkan ke stretcher, dia berontak, sulit. Dan kemudian dia mengalami seizure. Kejang saudara, badannya terguncang-guncang dengan begitu keras saudara. Saya lihat nggak lihat, dia di luar. Kemudian petugas ambulan mereka panik, mereka panggil ambulan kedua, mereka buka seperti laptop begitu. Mereka buka baju tante, mereka pasang semua. Wah, mereka juga panik, ini kenapa? Tante terguncang-guncang, ada mungkin 2-3 menit. Dan saat itu tante muntah-muntah juga begitu. Wah, dan matanya mau bicara. Hitam-hitamnya itu hampir gak kelihatan saudara, karena lihat ke atas. Terguncang-guncang. Dan pada saat itu saudara, jujur saya pikir tante was gone. Saya panik saudara, saya gak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bisa panggil nama Yesus. Doa aja gak ngerti mau doa apa. Yesus, tolong Yesus, tolong Yesus. Saya mondar mandi di luar. Yesus, tolong. Dan ketika saya di luar mondar mandi, saya lihat sofa. Gak tahu kenapa muncul satu pikiran. Loh, tadi malam kan tante baru duduk di sofa ini. Tadi malam kan kita baru bercanda. Saya ingat ketika saya bilang, tante ayo berlutut, saya mau doain. Di sofa ini. Tapi kurang dari 9 jam kemudian, tante ada dalam keadaan seperti itu. Dan pada saat itu saudara, untuk pertama kalinya saya sadar. Bukan sadar karena teori, tapi sadar karena mengalami sendiri. Bahwa hidup kita sebagai manusia itu dapat mengalami perputaran dalam sekejap mata saudara. Bahwa satu hari kita hidup baik-baik saja, but in a split second hidup kita dapat diputar bahkan 180 derajat, bahkan sampai ke ambang kematian seperti itu. Kita nggak tahu saudara, perputaran hidup. Apa yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita saudara? Apa yang kita bisa bangga-banggakan dalam kehidupan kita? All the times we need God. Minggu lalu Meme ngobrol. Dia pernah bekerja di Edge Care-nya orang Jewish, orang-orang kaya di Eastern Suburb. Dan dia cerita, kasihan kalau lihat orang-orang Edge Care tua, sakit-sakitan, ringkih, pelupa, ada yang demensia, ada yang Alzheimer mungkin. Dan saudara tahu Edge Care, kalau saudara pernah lihat Edge Care, kadang-kadang ngomong juga ngaco, kadang-kadang telanjang begitu, like they have no dignity. Karena orang tua saudara, itu keadaan Edge Care. Kami bilang, di Edge Care tersebut ada banyak mantan orang-orang hebat. Dia bilang, kok di sana ada mantan CEO-nya NAB, ada mantan direkturnya Commonwealth Bank, ada mantan mayor wali kota dari mana begitu. Saya bayangkan orang-orang hebat ya, dalam puncak-puncak
puncak kehidupan mereka. Mungkin mereka big decision maker in their company, bahkan biasa ngomong di depan media, biasa muncul di televisi, di koran mungkin saudara. Orang-orang hebat, tapi hidup berputar. Kadang-kadang satu malam, kadang-kadang sekejap mata, tapi kadang-kadang it takes a lifetime, tapi akan berputar. Kalau kita lihat orang-orang hebat tersebut, di age care tersebut, siapa yang bisa menyangka kalau mereka dulunya adalah orang-orang hebat seperti itu? Perputaran kehidupan. Dan saya rasa tidak banyak tempat selain age care atau mungkin hospital yang bisa menyadarkan kita realita kehidupan ini. Bahwa kita perlu Tuhan all the times in our life. Bahwa kita ini gak boleh sombong, petantang, petenteng saudara. Kalau saudara bisa, saudara punya, saudara hebat, saudara dipakai Tuhan, jangan sombong, jangan lupakan hal-hal yang pernah Tuhan kerjakan di masa lalu. Dalam sekejap, kita bisa memasuki mara-mara kehidupan. Doa saya pada pagi hari ini adalah supaya setiap dari kita, tahun ini adalah sekali lagi extraordinary year. Kita lihat banyak perputaran terjadi. Banyak orang meninggal, banyak orang sakit, banyak orang bangkrut, banyak orang kehilangan segala sesuatu. Kita saksikan, atau mungkin ada di antara saudara yang alami sendiri hal seperti itu. Perputaran kehidupan. Biar kita boleh miliki perspektif kehidupan yang benar. Bahwa di tengah-tengah itu semua, Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Tuhan, Dia tetap setia. He's been good, He's been faithful to us. Tuhan izinkan kita ke sana hanya sementara saja. Dia ada di sana, Dia hadir di sana, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Biar kita senantiasa ingat, dimanapun kita ada dalam kehidupan kita, kita perlu Tuhan. Saya undang saudara untuk ambil waktu sejenak untuk berdiam diri dan pejamkan mata saudara dan naikkan doamu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan sesuatu kepada Tuhan saat ini. Ambil waktu sebentar untuk melihat ke belakang hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, dan naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Lihat ke belakang saudara. Ketika engkau melihat ke depan dan engkau menjadi takut dan engkau bertanya-tanya, adakah Tuhan di dalam hidupku? Lihat ke belakang. Hal-hal yang pernah Dia kerjakan di masa lalu. He's been good to you. He's been faithful to you. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Kau setia. Kau setia Tuhan. Nah, hati kami melimpah dengan syukur. Mari naikkan pujian ini saudara, dan setiap lirik yang keluar dari mulut saudara, keluarkan itu dengan segenap hatimu sebagai wujud ucapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan yang setia, Allah Immanuel, Dia yang hadir di elim-elim kehidupan. Dia juga hadir dalam mara-mara kehidupan. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Amin Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will
will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. Known you as a father. I've known you as a friend. Known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Segenap hatimu all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Of the goodness of God. Your goodness is running after. I'm gonna sing of the goodness of God. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Amen, amen Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I wanna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami terima Your assurance Tuhan, bahwa Engkau Allah yang senantiasa hadir dalam mara-mara kehidupan kami, dalam elim-elim kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang akan terjadi di masa-masa mendatang Tuhan, di bulan-bulan pandemi COVID-19 ini, kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau hadir. You still there in our life and you reigns in our life, and that's enough for us. Kami mengucap syukur Tuhan bagi firman-Mu yang sudah Kau sampaikan pada pagi hari ini.
kami limpah dengan syukur. Dan kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Dengan kasih-Mu yang besar, dengan kesetiaan-Mu yang besar. You've been so good, you've been faithful to us. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima kebenaran firman